Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 1 adalah definisi akal. Definisi akal yang sahih. Bagaimanapun juga duduk persoalannya, para pemikir komunis boleh dikatakan satu-satunya pihak yang berusaha secara serius untuk memahami makna akal. Mereka telah menempuh jalan yang lurus untuk mengetahui fakta akal, meskipun mereka keliru dalam mendefinisikan akal dan menyimpang dari jalan yang mereka tempuh untuk mencapai pengetahuan tersebut secara meyakinkan dan pasti. Tetapi mereka telah membuka jalan bagi generasi sesudahnya yang menempuh jalan untuk mencapai pengetahuan tentang fakta akal secara meyakinkan dan pasti. Memang benar, kaum muslim mempunyai dalil yang menunjukkan bahwa informasi terdahulu tentang sesuatu merupakan perkara yang harus ada agar sesuatu tersebut dapat dipahami. Meskipun ini memang benar, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa definisi akal merupakan deskripsi mengenai suatu fakta. Dan yang dikehendaki dari definisi akal adalah agar seluruh manusia terikat dengan definisi tersebut. Maka dari itu, definisi akal harus dibangun atas dasar realitas yang ada atau musyahad yang dapat diindra atau mahsus, karena yang dikehendaki adalah agar seluruh manusia, bukan kaum muslim saja, terikat dengan definisi tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah telah mengajarkan atau memberi informasi kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian Allah mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda-benda itu. Maka setelah Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama benda-benda itu, Allah berfirman, Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi serta mengetahui apa saja yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-33. Ayat ini menunjukkan bahwa informasi terdahulu mesti ada untuk sampai pada pengetahuan apapun. Nabi Adam alaihi salam telah diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nama benda-benda atau apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut.
Oleh karena itu, ketika benda-benda tersebut disodorkan ke hadapan Nabi Adam, dia langsung mengetahuinya. Manusia pertama, yaitu Adam, sesungguhnya telah diberi sejumlah informasi oleh Allah hingga ia bisa mengetahui nama-nama benda-benda. Seandainya saja berbagai informasi tersebut tidak ada, Adam tentu tidak akan mengetahuinya. Mengingat sumber penyimpangan dari jalan yang ditempuh oleh para pemikir komunis dalam memahami fakta akal terletak pada keharusan adanya informasi terdahulu ini, maka ayat tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menjelaskan kekeliruan mereka dalam mendefinisikan akal dan segi penyimpangan mereka. Ini juga cukup untuk menunjukkan bahwa proses berpikir tidak akan bisa terwujud kecuali dengan adanya informasi terdahulu tentang fakta yang disodorkan ke dalam otak. Hanya saja karena yang dikehendaki adalah agar seluruh manusia, bukan hanya kaum muslim saja, terikat dengan definisi akal, maka harus diketengahkan realitas yang ada atau musyahad yang dapat diindra atau mahsus, yakni bahwa informasi terdahulu tentang fakta adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan pemikiran atau agar akal bisa terbentuk atau terwujud. Ini disebabkan keberadaan akal sangat bergantung pada adanya informasi terdahulu pada otak. Meskipun fakta merupakan syarat penting bagi terwujudnya aktivitas akal, pemikiran, atau proses berpikir. Dengan demikian, tidaklah cukup untuk menyadari bahwa segi penyimpangan kaum komunis dari jalan lurus yang mereka tempuh tetapi kemudian mereka menyimpang adalah bahwa yang terjadi itu penginderaan atau pencerapan otak terhadap fakta bukanlah refleksi. Ini tidak cukup karena mengetahui segi penyimpangan ini adalah mudah dan bukan merupakan dasar penyimpangan mereka. Dasar penyimpangan mereka justru masalah keharusan adanya informasi terdahulu atau maklumat sabikoh tentang fakta. Dengan adanya informasi terdahulu, aktivitas berpikir atau eksistensi akal dapat diwujudkan. Sebagaimana telah disadari bahwa yang terjadi adalah pencerapan otak terhadap fakta, bukan refleksi fakta terhadap otak. Sebelumnya, dari pemahaman terhadap ayat Al-Quran Al-Karim di atas dan juga dari pemaparan realitas yang dapat ditangkap indera telah dihasilkan sebuah kesadaran bahwa informasi terdahulu tentang fakta atau tentang apa saja yang berkaitan dengan fakta merupakan perkara yang harus ada dalam mewujudkan akal atau kesadaran atau idrak. Tanpa adanya informasi terdahulu, mustahil akal atau kesadaran dapat diwujudkan. Dengan begitu, akan bisa diketahui makna akal. Lalu, definisi akal secara sahih dalam bentuk yang meyakinkan dan pasti. Bahwa yang terjadi dalam proses berpikir atau aktivitas akal atau amaliyah akliyah adalah penginderaan atau pencerapan atau ihsas, bukan refleksi atau inikas. Dapat dijelaskan bahwa sebenarnya tidak ada proses refleksi antara materi atau fakta yang terindra, tangible thing, dan otak. Jadi, otak tidak direfleksikan pada materi atau sebaliknya, materi juga tidak direfleksikan pada otak. Sebab refleksi atau proses pemantulan membutuhkan adanya reflektivitas atau kemampuan memantulkan yang bisa merefleksikan sesuatu, seperti halnya cermin dan cahaya. Jadi, cermin dan cahaya membutuhkan kapasitas refleksi untuk memantulkan materi. Hal ini tidak ada pada otak ataupun materi.
Karena itu, tidak ada sama sekali proses refleksi antara materi dan otak, karena materi tidak direfleksikan ke dalam otak atau tidak dipindahkan ke dalam otak. Yang berpindah adalah penginderaan atau pencerapan materi ke dalam otak melalui panca indera. Artinya, panca indera lah yang mana saja yang mencerap materi, lalu penginderaan tersebut berpindah ke dalam otak sehingga otak mampu mengeluarkan penilaian atau hukum judgement atas materi. Pemindahan penginderaan materi ke dalam otak bukanlah proses refleksi materi terhadap otak atau sebaliknya, refleksi otak terhadap materi. Yang terjadi hanyalah penginderaan materi oleh panca indera. Tidak ada perbedaan antara mata dan indera lainnya. Maka proses penginderaan materi dapat terjadi melalui perabaan, penciuman, pengecapan, pendengaran, atau penglihatan. Dengan demikian, yang terjadi pada berbagai objek-objek bukanlah refleksi terhadap otak, melainkan penginderaan terhadap objek-objek tersebut. Artinya, manusia mengindera benda-benda melalui panca inderanya dan bukan benda-benda tersebut yang direfleksikan ke dalam otak manusia. Kenyataan di atas sangat jelas, sejelas cahaya matahari yang menimpa objek-objek material, yakni bahwa pencerapan atau penginderaanlah yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, dalam kaitannya dengan objek-objek non-material seperti objek-objek yang bersifat maknawi atau spiritual atau rohani, maka sebenarnya terjadi juga penginderaan atau pencerapan terhadap objek-objek tersebut hingga dihasilkan aktivitas berpikir terhadapnya. Berkenaan dengan suatu masyarakat yang mundur, harus terjadi penginderaan hingga dapat diputuskan bahwa suatu masyarakat mengalami kemunduran. Realitas kemunduran masyarakat jelas bersifat material, berkenaan dengan hal-hal yang menodai kehormatan. Harus ada penginderaan mengenai penodaan yang terjadi atau penginderaan bahwa suatu benda atau tindakan telah menodai kehormatan. Dengan begitu, bisa diputuskan bahwa telah terjadi penodaan atau ada sesuatu yang tajam yang telah melukai atau menodai kehormatan. Ini adalah perkara yang bersifat maknawi. Demikian pula mengenai hal-hal yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah, harus ada penginderaan terhadap sebab kemurkaan Allah yang terjadi, atau penginderaan terhadap tindakan atau sesuatu yang bisa menimbulkan kemurkaan Rabbul Izzati Allah, yakni yang dapat menyulut api kebencian dan bara kemarahan bagi Az-Zat Al-Ilahiyah Allah. Ini adalah masalah yang bersifat spiritual atau rohani. Tanpa ada proses penginderaan dalam semua hal di atas, jelas tidak akan terwujud aktivitas akal atau amaliyah akliyah. Proses penginderaan merupakan hal yang mesti ada agar terjadi aktivitas akal, baik untuk objek-objek material maupun objek-objek non-material. Hanya saja, proses pencerapan terhadap objek-objek yang bersifat material akan terjadi secara alamiah, meskipun akan dapat berlangsung secara kuat atau lemah sesuai pemahaman seseorang terhadap karakter objek yang dicerapnya. Oleh karena itu, para pemikir menyatakan bahwa pencerapan yang muncul dari kesadaran atau pemikiran al-ihsas al-fikri adalah jenis pencerapan yang paling kuat. Sebaliknya, proses pencerapan terhadap objek-objek non-material sesungguhnya tidak akan terjadi kecuali dengan adanya pemahaman terhadapnya atau dengan jalan taklid.
Bagaimanapun keadaannya, fakta bahwa yang terjadi adalah proses pencerapan, bukan refleksi, sesungguhnya merupakan hal yang nyaris merupakan aksioma atau sesuatu yang tidak perlu dibuktikan lagi. Meskipun demikian, proses pencerapan terhadap objek-objek yang bersifat material akan tampak lebih jelas daripada objek-objek yang bersifat maknawi. Masalah tersebut sebetulnya tidaklah mendasar karena bisa ditangkap oleh indera setiap orang dan tidak ada perbedaan pemahaman di antara mereka. Yang berbeda adalah pengungkapannya, yang kadang-kadang berbeda dengan fakta yang sebenarnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para pemikir komunis dengan istilah refleksi. Dan kadang-kadang sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, sebagaimana yang telah kami ungkapkan dengan istilah pencerapan atau penginderaan. Yang menjadi sumber penyimpangan justru masalah informasi terdahulu atau maklumat sabiqoh tentang fakta. Inilah yang menjadikan penyimpangan kaum komunis semakin fatal. Ini pula yang menjadi poin utama dalam pokok bahasan tentang akal, atau merupakan hal dasar dalam aktivitas berpikir. Kesimpulan dari pokok bahasan tentang informasi terdahulu atau maklumat sabiqoh adalah bahwa pencerapan saja tidak akan mewujudkan pemikiran atau fikir. Yang terjadi hanyalah pencerapan saja atau penginderaan terhadap fakta. Penginderaan yang diulang-ulang sampai jutaan kali sekalipun, meski dilakukan melalui berbagai jenis penginderaan, tetap akan merupakan penginderaan saja dan sama sekali tidak akan menghasilkan pemikiran. Agar terwujud pemikiran, proses penginderaan harus disertai dengan adanya informasi terdahulu pada diri manusia yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta yang diindera. Dengan demikian, baru akan terwujud pemikiran. Sebagai contoh, kita bisa menghadirkan seseorang yang ada sekarang, siapapun orangnya. Kita lantas memberikan kepadanya sebuah buku berbahasa Assyria, sementara ia tidak mempunyai informasi apapun yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Kita kemudian membiarkannya mengindra buku tersebut dengan cara melihat ataupun meraba. Kita memberinya pula kesempatan untuk mengindra buku tersebut sampai 1.000.000 kali. Maka ia pasti tetap tidak akan memahami satu kata pun dari buku tersebut. Baru setelah kita memberikan informasi kepadanya tentang bahasa tersebut atau hal-hal yang berkaitan dengan bahasa tersebut, ia akan mampu memikirkan dan memahaminya. Tidak benar jika dikatakan bahwa realitas tersebut hanya berkaitan dengan bahasa yang merupakan buatan manusia, sehingga membutuhkan informasi tentang bahasa tersebut. Ini karena yang menjadi pokok bahasan adalah aktivitas berpikir. Sedang aktivitas berpikir adalah aktivitas akal, apakah berupa aktivitas menilai sesuatu, memahami makna atau kata, atau memahami kebenaran, hakikah atau truth. Artinya, aktivitas berpikir adalah sama untuk segala hal. Berpikir tentang suatu masalah sama saja dengan berpikir tentang suatu opini. Memahami makna suatu kata sama dengan memahami makna suatu fakta. Masing-masing membutuhkan aktivitas berpikir, karena pada kenyataannya aktivitas tersebut sama dalam semua objek dan semua fakta. Agar tidak menimbulkan perdebatan mengenai bahasa dan fakta, marilah kita mengambil contoh sebuah fakta secara langsung. Kita mengambil seorang anak kecil yang sudah mempunyai kemampuan mengindra tetapi tidak memiliki informasi. Kita letakkan di hadapannya sepotong emas, tembaga, dan batu. Lalu kita membiarkannya mengindra dan mencerap benda-benda tersebut. Maka dia tidak mungkin bisa memahaminya. Meskipun pengindraannya dilakukan berulang-ulang dengan berbagai macam panca inderanya. Akan tetapi, jika ia diberi informasi terdahulu tentang ketiga benda tersebut, kemudian dia mengindranya, maka dia akan menggunakan informasi itu
itu hingga dia mampu memahami hakikat tiga benda tersebut. Andai kata anak tersebut telah dewasa hingga berusia 20 tahun, sementara dia tidak mempunyai informasi tentang apapun, maka keadaannya akan tetap seperti semula, yaitu hanya bisa mengindra benda-benda tanpa bisa memahaminya, meskipun otaknya telah mengalami perkembangan. Ini disebabkan yang menjadikan dirinya bisa memahami sesuatu bukanlah otak, melainkan informasi-informasi terdahulu disertai dengan fakta-fakta yang diindranya. Mari kita ambil contoh lain. Seorang anak yang berusia 4 tahun yang sebelumnya tidak pernah melihat atau mendengar tentang singa, juga tidak pernah melihat timbangan dan mendengar tentangnya. Dia juga tidak pernah melihat atau mendengar tentang anjing dan gajah. Jika kita menyodorkan keempat benda tersebut atau gambarnya kepadanya, lalu memintanya untuk mengenali masing-masing benda tersebut atau mengenali namanya, benda apakah itu, maka dia tidak akan mengetahui apapun. Pada diri anak tersebut tidak mungkin terbentuk aktivitas berpikir apapun tentang keempat benda tersebut. Jika kita menyuruhnya menghafal nama-nama benda tersebut, sementara dia jauh dari benda-benda itu dan kita tidak menghubungkannya dengan nama-namanya, lalu kita hadirkan keempat benda itu ke hadapannya dan kita berkata, "Inilah nama-namanya. Nama-nama yang telah engkau hafal adalah nama-nama benda ini." Maka anak tersebut pasti tidak akan mengetahui nama masing-masing dari keempat benda tersebut. Akan tetapi, jika kita menyebutkan nama-nama benda tersebut disertai fakta atau gambarnya di hadapannya, seraya menghubungkan nama-nama tersebut dengan faktanya hingga dia mampu menghafal nama masing-masing yang dihubungkan dengan bendanya, maka ketika itu dia akan memahami keempat benda tersebut sesuai dengan nama-namanya. Dengan kata lain, dia akan memahami benda apakah itu, apakah singa atau timbangan, tanpa melakukan kesalahan. Jika kita berusaha merancukan pemahamannya, dia pasti tidak akan menyetujui Anda. Artinya, secara konsisten dia akan menyatakan bahwa yang ini adalah singa seraya menunjuk gambar singa, atau ini adalah timbangan seraya menunjuk gambar timbangan. Demikian seterusnya. Jadi, pokok masalahnya tidak berkaitan dengan fakta ataupun pencerapan atas fakta tersebut, melainkan berkaitan dengan informasi terdahulu tentang fakta tersebut atau sejumlah informasi yang berhubungan atau terkait dengan fakta tersebut sesuai dengan pengetahuan anak itu. Dengan demikian, informasi terdahulu tentang suatu fakta atau yang berkaitan dengan fakta adalah syarat mendasar dan utama demi terwujudnya aktivitas berpikir atau demi terbentuknya akal. Semua ini adalah penjelasan aspek kesadaran rasional atau al-idrak al-aqli, rational comprehension, yaitu kesadaran yang muncul dari akal. Adapun aspek kesadaran emosional atau al-idrak asy'uri, emotional comprehension, yakni kesadaran yang muncul dari perasaan, maka ia adalah kesadaran yang muncul dari naluri-naluri atau al-ghoraiz, insting, dan kebutuhan fisik atau al-hajat al-udwiyah, organic needs. Kesadaran emosional ini sebagaimana terdapat pada hewan, juga terdapat pada manusia. Jika kepada seseorang kita berikan apel dan batu secara berulang-ulang, dia pasti akan mengetahui bahwa apel bisa dimakan, sedangkan batu tidak bisa dimakan. Keledai akan mengetahui bahwa gandum atau barley bisa dimakan, sedangkan tanah tidak. Namun demikian, kemampuan membedakan ini bukanlah pemikiran atau kesadaran, melainkan berasal dari naluri dan kebutuhan fisik. Hal ini terdapat pada hewan sebagaimana terdapat juga pada manusia. Dengan demikian, tidak mungkin terwujud pemikiran kecuali jika terdapat informasi-informasi terdahulu disertai dengan proses transfer penginderaan fakta melalui panca indera ke dalam otak.
Apa yang menjadi ketidakjelasan bagi banyak orang adalah bahwa informasi terdahulu ini dianggap bisa dihasilkan melalui proses percobaan atau eksperimen yang dilakukan sendiri oleh seseorang atau bisa diterima dari pihak lain. Menurut mereka, percobaan-percobaan bisa mewujudkan informasi. Percobaan yang pertama itulah yang akan mewujudkan aktivitas berpikir. Ketidakjelasan ini bisa dihilangkan hanya dengan memperhatikan dua hal, yaitu satu, perbedaan otak manusia dengan otak hewan. Dilihat dari kemampuan masing-masing dalam mengaitkan fakta dengan informasi. Dan dua, perbedaan antara aspek yang berkaitan dengan naluri dan kebutuhan fisik dengan aspek yang berkaitan dengan penilaian atas berbagai benda atau asyai matter. Benda apakah itu? Perbedaan otak manusia dengan otak hewan ialah bahwa pada otak hewan tidak terdapat kemampuan mengaitkan informasi. Yang ada hanyalah kemampuan mengingat kembali penginderaan atau istirja al-ihsas, recollection of the sensation, terutama ketika penginderaan dilakukan secara berulang-ulang. Kemampuan mengingat kembali ini yang dilakukan hewan secara alamiah, khusus terdapat pada hal-hal yang berkaitan dengan naluri dan kebutuhan fisik, tidak berkaitan dengan perkara-perkara di luar dua hal ini. Jika Anda memukul lonceng dan memberi makan anjing ketika lonceng dipukul, maka bila ini dilakukan berulang-ulang, anjing akan bisa mengerti bahwa jika lonceng dibunyikan, berarti makanan akan segera datang, sehingga mengalirlah air liurnya. Begitu pula jika keledai jantan melihat keledai betina, hasrat seksualnya akan segera bangkit. Akan tetapi, jika keledai jantan tersebut melihat anjing betina, hasrat seksualnya tidak akan bangkit. Sapi yang sedang digembalakan juga akan menjauhi rerumputan yang beracun atau yang membahayakannya. Semua contoh tersebut dan yang sejenisnya hanyalah merupakan pembedaan yang bersifat naluriah atau at-tamyiz al-ghorizi, instinctive differentiation. Sedangkan apa yang sering disaksikan orang bahwa sebagian hewan yang telah dilatih mampu melakukan gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak berkaitan dengan nalurinya, maka sebenarnya hewan itu melakukannya semata didasarkan pada proses mencontoh dan meniru, tidak didasarkan pada pemikiran atau kesadaran. Ini karena pada otak hewan tidak terdapat kemampuan untuk mengaitkan informasi. Yang ada pada hewan hanyalah kemampuan mengingat kembali penginderaan dan kemampuan membedakan yang semata-mata muncul dari naluri. Setiap hal yang berkaitan dengan nalurinya akan diinderanya, dan segala hal yang telah diinderanya akan mampu diingatnya kembali, terutama jika penginderaan itu dilakukan secara berulang-ulang. Artinya, apa saja yang berkaitan dengan naluri akan dilakukan oleh hewan secara alamiah, baik melalui proses penginderaan atau melalui proses mengingat kembali penginderaan tersebut. Sebaliknya, hal-hal yang tidak berkaitan dengan naluri tidak mungkin dilakukannya secara alamiah jika ia menginderanya. Tapi jika hewan itu mengulang-ulang penginderaannya dan mengingat kembali penginderaannya, ia akan mampu melakukan sesuatu karena mencontoh dan meniru, bukan karena melakukannya secara alamiah. Ini berbeda dengan otak manusia. Pada otak manusia terdapat kemampuan mengaitkan informasi dengan fakta, bukan hanya kemampuan mengingat kembali penginderaan. Contohnya, jika seseorang melihat seorang lelaki di Baghdad, kemudian setelah 10 tahun ia kembali melihatnya di Damaskus, maka dia akan segera mengingat kembali penginderaannya akan laki-laki tersebut. Akan tetapi, karena pada dirinya tidak terdapat informasi tentang lelaki itu, ia tidak akan memahami apapun tentang lelaki itu. Berbeda halnya jika ketika ia melihat lelaki itu di Baghdad lalu memperoleh informasi tentang lelaki tersebut, maka ia akan mampu mengaitkan kehadiran lelaki tersebut di Damaskus dengan sejumlah informasi terdahulu tentang dirinya dan memahami maksud kehadirannya di Damaskus.
Ini berbeda dengan hewan. Walaupun hewan mampu mengingat kembali penginderaan terhadap lelaki tersebut, ia tetap tidak akan mampu memahami maksud kehadirannya di Damaskus. Hewan hanya mampu mengingat kembali lelaki tersebut terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan nalurinya ketika dia mengindra lelaki tersebut. Jadi, hewan hanya mampu mengingat kembali penginderaannya, tetapi tidak mampu mengaitkan informasi dengan faktanya. Walaupun informasi tersebut diberikan melalui proses pelatihan dan peniruan. Lain halnya dengan manusia. Manusia mampu mengingat kembali penginderaannya dan sekaligus mampu mengaitkan informasi yang ada dengan faktanya. Dengan demikian, pada otak manusia terdapat kemampuan mengingat kembali penginderaan dan mengaitkan informasi. Sedangkan pada otak hewan hanya terdapat kemampuan mengingat kembali penginderaan. Adapun perbedaan aspek yang berkaitan dengan naluri dan kebutuhan fisik dengan aspek yang berkaitan dengan penilaian atas berbagai benda, asyai, matter, benda apakah itu, dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa apa yang menyangkut naluri, manusia bisa mengingat kembali penginderaannya melalui proses penginderaan yang berulang-ulang. Manusia bisa pula dengan kemampuan otak manusia untuk mengaitkan informasi untuk membentuk berbagai informasi atau maklumat dari sekumpulan apa yang telah didapatkannya dari proses penginderaan dan proses pengingatan kembali penginderaan. Manusia juga mampu mengingat kembali berbagai penginderaan yang dilakukannya dengan berbagai informasi terdahulu pada hal-hal yang menyangkut naluri dan kebutuhan fisiknya. Akan tetapi, manusia tidak akan mungkin mengaitkan berbagai informasi tersebut pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan naluri dan kebutuhan fisiknya. Dia tidak akan bisa mengaitkan berbagai informasi tersebut untuk menilai suatu benda. Benda apakah itu? Oleh karena itu, banyak orang mengalami kerancuan untuk membedakan aktivitas mengingat kembali penginderaan atau amaliyah al-istirja dengan aktivitas pengaitan informasi atau amaliyah ar-rabat. Aktivitas mengingat kembali penginderaan tidak akan terwujud kecuali pada aspek yang berkaitan dengan naluri dan kebutuhan fisik. Sebaliknya, aktivitas pengaitan informasi terdapat pada segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan naluri dan kebutuhan fisik maupun yang berkaitan dengan penilaian atas segala sesuatu benda. Benda apakah itu? Artinya, informasi terdahulu harus ada dalam aktivitas pengaitan, dan keunggulan manusia atas hewan tak lain terletak pada kemampuan mengaitkan informasi ini. Atas dasar ini, fakta bahwa manusia bisa membuat perahu kayu dari pengetahuannya akan sepotong kayu yang terapung adalah sama dengan fakta seekor kera yang setelah melihat pisang yang tergantung pada tandannya, dia tahu jatuhnya pisang tersebut mungkin terjadi dengan cara memukul tandannya dengan tongkat atau benda lainnya. Kedua contoh ini berkaitan dengan naluri dan kebutuhan fisik, meskipun telah terjadi proses pengaitan. Dan telah terbentuk pula informasi. Sesungguhnya yang terjadi adalah proses mengingat kembali penginderaan, bukan proses pengaitan informasi. Karena itu, ini bukanlah aktivitas berpikir atau tidak menunjukkan adanya akal atau pemikiran. Sebaliknya, yang menunjukkan adanya akal atau pemikiran atau adanya aktivitas berpikir secara nyata adalah aspek penilaian atas sesuatu, dan penilaian itu sendiri tidak akan bisa terjadi kecuali dengan adanya proses pengaitan dan pengaitan dengan informasi terdahulu. Dengan demikian, informasi terdahulu mesti ada dalam setiap aktivitas pengaitan agar akal atau pemikiran dapat dibentuk. Dengan kata lain, informasi terdahulu harus ada agar aktivitas akal dapat terwujud. Banyak orang berusaha menjelaskan bagaimana manusia pertama bisa memperoleh pemikiran dan melangsungkan proses berpikir
berpikir, dari percobaan-percobaan yang dilakukannya, dan dari pembentukan berbagai informasi yang dihasilkan dari percobaan-percobaan tersebut. Mereka menjelaskan itu semua untuk mendapatkan kesimpulan bahwa refleksi fakta terhadap otak atau pencerapan yang dilakukan manusia terhadap fakta dapat menjadikan manusia berpikir dan membentuk aktivitas akal atau mewujudkan pemikiran atau proses berpikir padanya. Namun, telah kami jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah proses mengingat kembali penginderaan atau istirja dan bukan proses pengaitan informasi, dan bahwa ini khusus berkaitan dengan naluri dan tidak berkaitan dengan proses penilaian atas sesuatu. Penjelasan ini sesungguhnya telah cukup untuk membantah dan menggugurkan pendapat mereka itu. Namun demikian, yang menjadi pokok bahasan sebenarnya bukanlah perihal manusia pertama, tidak pula berkaitan dengan berbagai asumsi, spekulasi, dan fantasi. Pokok masalahnya sebenarnya berkaitan dengan manusia itu sendiri sebagai manusia. Artinya, seharusnya kita tidak mengambil manusia pertama untuk kemudian dianalogikan dengan manusia sekarang, karena dengan begitu kita berarti telah menganalogikan sesuatu yang nyata bertolak dari sesuatu yang gaib. Seharusnya kita mengambil manusia sekarang, manusia yang ada di hadapan kita, yang bisa kita saksikan dan kita indera, untuk kemudian dianalogikan dengan manusia pertama. Dengan demikian, kita berarti telah menganalogikan sesuatu yang gaib bertolak dari sesuatu yang nyata, dan apa yang berlaku pada manusia saat ini yang bisa diindra dan disaksikan secara langsung berlaku pula untuk setiap manusia, termasuk manusia pertama. Oleh karena itu, kita tidak boleh memutarbalikkan argumen. Kita harus mendatangkan argumen dengan cara yang benar. Maka dari itu, kepada manusia sekarang yang ada di hadapan kita dan dapat kita indra, kita lakukan aktivitas akal untuk menelitinya pada aspek yang berkaitan dengan naluri dan aspek yang berkaitan dengan penilaian atas segala sesuatu. Apakah sesuatu itu? Kita bisa melihat adanya kemampuan mengingat kembali penginderaan, kemampuan mengaitkan informasi, serta perbedaan di antara keduanya. Kita bisa menyaksikan bahwa informasi terdahulu harus ada dalam aktivitas pengaitan pada diri manusia dan harus ada pula dalam aktivitas akal. Ini berbeda dengan kemampuan mengingat kembali penginderaan. Kemampuan ini ada pada manusia maupun hewan. Kemampuan ini tidak bisa membentuk aktivitas akal, dan kemampuan mengingat kembali penginderaan bukanlah akal, pemikiran, atau proses berpikir. Anak kecil yang tidak mengetahui benda-benda dan tidak mempunyai informasi yang bisa mengambil informasi-informasi adalah bukti nyata tentang makna akal. Berdasarkan paparan tersebut, akal sebenarnya tidak dijumpai kecuali pada diri manusia, dan aktivitas akal hanyalah bisa dilakukan oleh manusia saja. Naluri dan kebutuhan fisik bisa dijumpai pada manusia maupun hewan, dan penginderaan yang berkaitan dengan naluri dan kebutuhan fisik bisa dilakukan oleh manusia maupun hewan. Kemampuan mengingat kembali penginderaan-penginderaan ini juga terdapat pada manusia maupun hewan, tetapi ini semua bukanlah akal atau akal, kesadaran atau idrak, pemikiran atau fikr, maupun proses berpikir atau tafkir, melainkan hanya pembedaan yang berdasarkan naluri atau tamyiz ghorizi. Adapun akal membutuhkan adanya otak yang memiliki kemampuan mengaitkan informasi-informasi. Kemampuan ini tidak dijumpai kecuali pada manusia. Atas dasar ini, aktivitas akal tidak akan terwujud kecuali dengan adanya kemampuan mengaitkan. Kemampuan mengaitkan yang dimaksud adalah kemampuan mengaitkan informasi dengan fakta. Aktivitas akal seperti apapun, baik yang dilakukan oleh manusia pertama maupun manusia sekarang, pasti membutuhkan informasi terdahulu tentang fakta. Informasi terdahulu tersebut mesti ada pada manusia sebelum adanya fakta yang akan dipikirkannya. Dari sini dapat dijelaskan bahwa pada diri manusia pertama harus ada
ada informasi terdahulu tentang fakta sebelum fakta itu disodorkan kepadanya. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah tentang Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Artinya, Allah telah memberikan pengajaran atau informasi seluruh nama benda-benda kepada Adam. Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Artinya, Adam, informasikanlah kepada mereka, para malaikat, nama-nama benda-benda itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 33. Informasi terdahulu adalah syarat mendasar dan pokok dalam aktivitas akal, yakni syarat mendasar untuk memahami makna akal. Dengan demikian, para pemikir komunis telah menempuh suatu upaya untuk mengetahui makna akal. Mereka kemudian memahami bahwa untuk melakukan aktivitas akal mesti ada fakta. Mereka juga memahami bahwa agar terwujud aktivitas akal harus ada otak manusia. Jadi mereka sebenarnya telah menempuh jalan yang lurus, akan tetapi mereka terjerumus dalam kesalahan ketika mengungkapkan hubungan antara otak dan fakta. Mereka mengungkapkannya sebagai refleksi, bukan penginderaan. Penyimpangan mereka semakin fatal ketika mengingkari keharusan adanya informasi terdahulu demi terwujudnya aktivitas akal. Padahal aktivitas akal bagaimanapun juga tidak mungkin bisa berlangsung kecuali dengan adanya informasi terdahulu. Oleh karena itu, jalan lurus yang bisa menyampaikan pada pengetahuan tentang makna akal secara meyakinkan dan pasti adalah harus terwujudnya 4 komponen akal agar aktivitas akal atau amaliyah akliyah atau akal dan pemikiran atau fikir dapat terwujud. Harus ada fakta, otak manusia yang normal, panca indera, dan informasi terdahulu. 4 komponen akal ini secara keseluruhan haruslah dipastikan keberadaannya dan dipastikan kebersamaannya. Dengan begitu akan terwujud aktivitas akal. Dengan kata lain, akan terwujud akal, pemikiran, atau kesadaran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka definisi akal atau akal, pemikiran atau fikir, atau kesadaran atau al-idrak adalah pemindahan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak yang disertai adanya informasi-informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Inilah satu-satunya definisi yang benar. Tidak ada definisi selain definisi ini. Definisi ini mengikat seluruh manusia di setiap zaman karena ia merupakan satu-satunya definisi yang dapat mendeskripsikan fakta akal secara benar dan satu-satunya definisi yang tepat untuk fakta mengenai akal. Demikian pembacaan buku Hakikat Berpikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.